Masjid Nurul Muslimin adalah masjid yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam. Masjid ini terletak tepat di depan kantor Pengadilan Negeri Deli Serdang. Pada awalnya, masjid ini adalah sebuah musola hingga 5 tahun yang lalu dengan bantuan dana dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Dinas Pendapatan Daerah serta bantuan dan dukungan dari masyarakat setempat. Akhirnya, musola tersebut kini sudah resmi menjadi Masjid Nurul Muslimin. Adapun struktur BKM di Masjid Nurul Muslimin ini ialah yang pertama yaitu Ketua BKM Muhammad Tholib yang bertugas memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan masjid. Yang kedua yaitu Sekretaris BKM Muniruddin yang bertugas menyusun seluruh laporan dan administrasi masjid. Yang ketiga ada Bendahara BKM Muhammad Dimas yang bertugas mengelola seluruh keuangan masjid. Yang keempat ada Seksi Ibadah yang bertugas menyusun jadwal khotib, ceramah, dan kegiatan dakwah lainnya. Yang kelima ada Seksi Humas yang bertugas menjalin hubungan dengan masyarakat, donatur, dan pemerintah. Yang keenam, ada Seksi Sarana dan Prasarana yang bertugas merawat seluruh sarana dan inventaris yang ada di masjid. Yang ketujuh, ada Seksi Pendidikan yang bertugas mengelola ngaji Iqra bagi anak-anak dan pelatihan baca Quran bagi orang dewasa. Yang kedelapan ada Seksi Remaja yang bertugas membina remaja masjid dan mengadakan kegiatan islami untuk remaja. Adapun program dakwah di Masjid Nurul Muslimin ini adalah yang pertama yaitu kajian rutin Jumat malam. Kajian rutin ini mengkaji kitab tafsir, hadis, fikih, dan akhlak yang terbuka untuk umum. Yang kedua, ada majelis taklim ibu-ibu yang berisi kajian fikih dan akhlak khusus wanita setiap hari Rabu siang. Yang ketiga, yaitu perwiritan bapak-bapak, yaitu pembacaan surah Yasin, tahlil, serta tausiah secara bergiliran di rumah anggota setiap malam Jumat. Yang keempat, ngaji malam bagi anak-anak, yaitu mengaji Iqra dan Al-Quran untuk anak-anak setiap hari setelah sholat maghrib. Yang kelima, yaitu peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, yaitu mengadakan acara untuk memperingati Hari Besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Islam. Yang keenam, perlombaan Islami, yaitu mengadakan perlombaan bagi anak-anak setiap peringatan Hari Besar Islam seperti lomba azan, lomba hafalan surah pendek, lomba fashion show, dan yang lainnya. Yang ketujuh, santunan kepada anak yatim dan du'afa, yaitu memberikan santunan kepada anak yatim dan du'afa berupa beras dan bahan pokok lainnya serta uang setiap peringatan Tahun Baru Islam atau Muharram. Yang kedelapan, kegiatan di bulan Ramadan. Kegiatan ini meliputi buka puasa bersama, kultum dan sholat tarawih, serta khataman Al-Quran. Sarana yang ada di Masjid Nurul Muslimin ini ialah sarana utama. Yang pertama yaitu mimbar, yang biasa digunakan ustadz atau khotib untuk berceramah dan berkhutbah, serta digunakan para dai setempat untuk menyampaikan kultum pada bulan Ramadan. Yang kedua, ada jam digital yang digunakan untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Yang ketiga, ada sound system yang berupa mikrofon, toa, dan ampli yang digunakan untuk mengumandangkan azan dan juga untuk menyampaikan ceramah atau khutbah. Yang keempat,
ada rak buku yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran dan juga buku-buku Islami. Yang kelima, ada lemari yang digunakan untuk menyimpan sarung dan juga mukanah. Lalu yang kedua, ada sarana pendukung seperti karpet untuk jamaah melaksanakan sholat berjamaah. Lalu ada kotak infak, ada AC, kipas angin, dan yang lain sebagainya. Sumber dana Masjid Nurul Muslimin berasal dari infak jamaah seperti dari kotak infak atau dari infak Jumat. Yang kedua, ada infak donatur, yaitu orang atau keluarga yang rutin menyumbang setiap bulan atau tahun. Dan yang ketiga, ada bantuan dari perusahaan atau instansi seperti Pengadilan Negeri Deli Serdang atau PT Malinda yang kebetulan berada di dekat Masjid Nurul Muslimin. Adapun sistem pengelolaan dana di Masjid Nurul Muslimin meliputi yang pertama itu penerimaan dana. Dana yang masuk meliputi kotak infak, transfer atau donasi langsung, dicatat oleh bendahara, kemudian disetorkan ke rekening masjid lalu dibuat ke dalam laporan pemasukan. Yang kedua, ada pengeluaran dana. Pengeluaran dana harus sesuai dengan rencana anggaran atau RAB dan disetujui oleh ketua BKM dan bendahara. Lalu yang ketiga, ada transparansi dana. Perlu dilakukan laporan mingguan melalui grup WA, kemudian laporan bulanan pada setiap rapat koordinasi, kemudian laporan tahunan pada saat rapat tahunan, serta dicatat di papan tulis masjid. Strength atau kekuatan BKM Masjid Nurul Muslimin ialah yang pertama, yaitu memiliki jamaah yang loyal dan rutin dalam beribadah. Yang kedua, memiliki struktur organisasi BKM yang jelas. Yang ketiga, kegiatan dakwah yang rutin berjalan. Yang keempat, memiliki fasilitas yang memadai seperti sound system, AC, dan lain-lain. Weakness atau kelemahan BKM Masjid Nurul Muslimin ialah yang pertama, yaitu kurangnya kaderisasi generasi muda. Lalu yang kedua ialah kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Lalu yang ketiga ialah kurangnya keaktifan ketua BKM. Lalu yang keempat ialah kurangnya komunikasi antar pengurus BKM. Opportunities atau peluang dari BKM Masjid Nurul Muslimin, yaitu yang pertama ialah dukungan dari instansi pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah atau Pengadilan Negeri Deli Serdang untuk pembangunan masjid. Lalu yang kedua yaitu memiliki banyak generasi muda yang kreatif dalam hal teknologi. Lalu yang ketiga ialah peningkatan minat masyarakat pada kajian fikih dan akhlak. Threats atau ancaman dari BKM Masjid Nurul Muslimin, yaitu yang pertama ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga masjid. Lalu yang kedua ialah ketergantungan dana hanya dari kotak amal dan para donatur. Lalu yang ketiga ialah persaingan dengan masjid lain yang lebih aktif dan modern. Kesan saya selama melakukan pengamatan di BKM Masjid Nurul Muslimin ini ialah saya merasakan bahwa pengurus memiliki semangat tinggi dalam memakmurkan masjid dan melayani jamaah. Kegiatan ibadah berjalan dengan baik dan teratur seperti kajian rutin, sholat berjamaah, dan pengajaran TPA untuk anak-anak. Para pengurus sangat terbuka terhadap kehadiran mahasiswa, ramah, dan memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut berkontribusi dalam program dakwah maupun sosial. Namun di sisi lain, saya melihat bahwa masih terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan, terutama dalam hal manajemen administrasi, pemanfaatan teknologi digital, dan pelibatan pemuda dalam kegiatan masjid. Secara umum, BKM ini telah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang hidup, namun masih memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi lebih profesional dan kreatif. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. O mar, o vento, o sol